Pada Code Conference tahun 2016, Elon Musk menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dia mengatakan bahwa kemungkinan kita hidup dalam realitas dasar, base reality, yaitu dunia nyata yang bukan hasil rekayasa, hanya sekitar 1:1 miliar. Dengan kata lain, menurut Musk, peluang kita hidup di dalam simulasi komputer justru jauh lebih besar. Pernyataan ini tidak muncul tanpa alasan. Musk merujuk pada perkembangan teknologi simulasi yang sangat pesat. Dulu, kita hanya punya game sederhana seperti Pong, tapi sekarang kita sudah bisa menciptakan dunia virtual yang sangat realistis. Jika kemajuan teknologi ini terus berjalan, dia berpendapat bahwa suatu saat akan sangat mungkin bagi peradaban maju untuk membuat simulasi yang tak bisa dibedakan dari kenyataan. Maka, sangat masuk akal jika kita sekarang ini sebenarnya hidup dalam salah satu dari simulasi itu. Dari sini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah hidup ini hanya simulasi? Apakah kita berada dalam program komputer yang sangat canggih? Apakah kesadaran hanyalah produk dari algoritma? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum teknologi berkembang seperti sekarang, pemikir di masa lalu juga pernah meragukan kenyataan yang terlihat. Pada abad ke-17, ketika Eropa sedang mengalami perubahan besar dalam ilmu pengetahuan, Descartes muncul bukan untuk menambahkan pengetahuan baru, melainkan memeriksa ulang semua yang telah dianggap benar. Dia memulai dari titik yang ekstrim, menganggap semuanya salah atau setidaknya patut diragukan. Dia tidak menaruh kepercayaan pada tradisi, tidak pada guru-gurunya, tidak pada apa yang disebut akal sehat, bahkan tidak juga pada panca indera. Dia sadar bahwa dalam dunia yang terus berubah, dalam kenyataan yang tampak begitu rapuh, perlu ada satu dasar yang tak bisa digoyahkan. Dan untuk menemukannya, dia memilih untuk merobohkan semua keyakinan lebih dulu. Apa yang dilakukan Descartes menunjukkan bahwa keganjilan terhadap realitas bukanlah hal asing. Di masa kini, pertanyaan serupa muncul dalam bentuk baru. Film, teori ilmiah, dan pemikiran teknologi modern kembali menghadirkan perasaan asing terhadap kenyataan. Tetapi jauh sebelum itu semua, Descartes telah memulai perjalanannya sendiri. Dan apa yang dia mulai masih terasa hingga sekarang, membentuk cara kita memandang apa yang nyata dan apa yang mungkin hanya ilusi. Dan di video ini, kita akan mengikuti alur pemikiran Descartes. Dari saat ia mulai meragukan segala sesuatu, hingga nantinya dia menemukan satu titik yang tak bisa disangkal. Kita akan mencoba memahami bagaimana ia menanggapi pertanyaan yang mungkin paling mendasar dalam sejarah filsafat. Bagaimana kita tahu bahwa semuanya ini bukan sekadar ilusi? Kita lahir ke dalam dunia dengan kepercayaan yang tidak kita pilih. Segala sesuatu tampak begitu nyata. Kita melihat warna, mendengar suara, merasakan dingin dan panas, lapar dan kenyang. Semua ini diterima tanpa banyak pertanyaan. Namun, bagi Descartes, kehadiran hal-hal semacam itu tidak cukup untuk dianggap pasti. Dia melihat bahwa apapun yang datang melalui indera bisa saja keliru. Bayangkan seseorang berdiri di tengah jalan ketika panas menyengat. Dari kejauhan, dia melihat bayangan air di atas aspal. Dia mungkin merasa yakin bahwa ada genangan air di sana. Namun ketika ia mendekat, ternyata tak ada apa-apa. Hal seperti itu sering terjadi. Mata memberi kesan yang berbeda dari kenyataan. Suara yang terdengar dari lorong gelap mungkin bukan berasal dari apa yang kita kira. Sentuhan bisa menipu ketika kita masih setengah sadar antara tidur dan terjaga. Kita sering mengandalkan indera untuk memahami dunia. Namun, indera tidak selalu bisa dipercaya. Dalam banyak kasus, apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Otak kita membentuk persepsi bukan hanya berdasarkan apa yang masuk melalui mata atau telinga, tetapi juga dari pengalaman masa lalu, konteks, dan tebakan yang tidak selalu tepat. Salah satu contoh klasik adalah ilusi Müller-Lyer. Dalam ilusi ini, dua garis yang sebenarnya sama panjang terlihat berbeda karena bentuk panah di ujungnya. Penelitian oleh Howe dan Purves pada 2005 yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences menjelaskan bahwa otak kita menggunakan cara menebak berbasis pengalaman sebelumnya untuk menafsirkan apa yang kita lihat. Karena gambar yang kita tangkap di retina sering tidak lengkap atau membingungkan, otak harus memperkirakan bentuk dan ukuran benda di dunia nyata.
Dalam kasus Miller-Lyer, otak tertipu oleh petunjuk visual yang memberi kesan bahwa satu garis lebih jauh atau lebih dekat, padahal tidak demikian. Tapi bukan hanya penglihatan yang bisa menipu, persepsi tubuh pun dapat dimanipulasi. Ini terlihat dalam ilusi tangan karet yang menunjukkan bahwa otak bisa dibuat percaya bahwa anggota tubuh palsu adalah bagian dari dirinya sendiri. Dalam penelitian yang diterbitkan tahun 2008 oleh para peneliti Universitas Oxford, ketika tangan asli seseorang disembunyikan dan tangan karet disentuh secara sinkron, peserta merasa seolah-olah tangan karet itu adalah milik mereka. Lebih dari itu, suhu tangan asli yang tersembunyi menurun, seolah tubuh pun ikut percaya pada ilusi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang kita rasakan tentang tubuh sendiri bisa berubah hanya karena cara otak menyatukan informasi dari indera penglihatan dan sentuhan. Demikian juga dalam dunia suara, ilusi kata hantu memperlihatkan bahwa pendengaran kita bisa tertipu oleh harapan dan konteks. Penelitian oleh Diana Deutsch menemukan bahwa ketika suara-suara tak bermakna diulang terus-menerus, pendengar mulai mendengar kata-kata atau frasa yang sebenarnya tidak ada. Otak mencoba mencari pola dan makna dalam suara yang ambigu, dan dalam proses itu, dia menciptakan sesuatu yang tak benar-benar terdengar. Dengan kata lain, kita mendengar apa yang kita kira akan kita dengar. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kita terhadap dunia tidak selalu mencerminkan realitas fisik secara akurat. Otak kita memproses informasi sensorik berdasarkan konteks, pengalaman sebelumnya, dan harapan yang dapat menyebabkan ilusi sensorik. Descartes melihat semua ini sebagai alasan untuk mencurigai fondasi pengetahuan manusia. Dia bertanya, jika indera telah menipuku sekali saja, mengapa aku harus percaya padanya seumur hidupku? Dia tidak mengklaim bahwa semua yang kita lihat palsu, tapi dia menyadari bahwa jika dasar pengetahuan kita berasal dari sesuatu yang bisa keliru, maka seluruh bangunan di atasnya pun goyah. Disinilah Descartes mengambil langkah yang cukup radikal. Dia menganggap bahwa semua yang berasal dari pengalaman bisa saja tidak benar. Bahkan dunia fisik, meja, pohon, langit, tubuh manusia, dia anggap bisa diragukan. Dia membayangkan kemungkinan bahwa apa yang tampak nyata hanyalah bayangan yang sangat teratur, seperti mimpi yang terasa begitu meyakinkan, hingga kita terbangun dan menyadari bahwa semuanya hanya berlangsung di kepala kita. Keraguannya ini tidak bersifat emosional, melainkan metodis. Descartes tidak kehilangan pegangan atas kenyataan karena kehancuran psikologis. Dia sengaja membangun kerangka berpikir yang mengharuskannya memulai dari titik paling dasar, titik di mana tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Dalam kerangka itu, dunia menjadi sesuatu yang rawan. Dia mempertanyakan tidak hanya benda-benda yang ada di sekitarnya, tapi juga tubuhnya sendiri. Apakah aku benar-benar punya tangan? Apakah aku sedang duduk di ruangan ini? Ataukah itu hanya gambaran yang lewat dalam pikiranku? Dunia, dalam pandangan ini, bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya bisa dipercaya. Dia harus diuji, dan untuk itu, segala yang tampak perlu dibuka ulang, dikupas satu persatu, hingga tersisa apa yang tak bisa dihapuskan lagi. Maka dimulailah tahap berikutnya dari pemikiran Descartes. Merubuhkan segalanya, dengan harapan menemukan satu dasar yang tidak bisa ditarik kembali. Descartes tidak ingin menjadi seorang skeptis, tetapi dia sadar bahwa untuk menemukan dasar yang kokoh, dia perlu melakukan penggalian yang mendalam. Dia menyusun sebuah cara berpikir yang bukan hanya mempertanyakan satu dua hal, melainkan segala hal. Dia menyebut pendekatannya ini sebagai metode keraguan, bukan keraguan yang bersifat emosional atau karena kebingungan, melainkan keraguan yang dijadikan alat. Dengan metode ini, dia memeriksa seluruh isi pikirannya. Dia tidak memulai dari hal-hal yang besar atau sulit dijangkau, melainkan dari yang paling dekat, pengalamannya sendiri, pemahamannya terhadap matematika, bahkan kepercayaannya terhadap keberadaan Tuhan. Semua dipertanyakan, bahkan angka-angka dan bentuk-bentuk geometris yang bagi banyak orang tampak paling pasti, ia curigai juga. Mungkin, pikirnya, ada kekuatan yang sengaja menyesatkan manusia dalam hal yang tampak paling logis. Dia mengembangkan ide tentang makhluk yang amat kuat dan amat cerdas, yang mungkin bertugas memperdaya kita. Bukan karena dia sungguh percaya makhluk semacam itu ada, tetapi sebagai cara untuk menguji daya tahan keyakinan manusia terhadap kemungkinan kesalahan mutlak.
Jika ada satu kekuatan seperti itu, sanggupkah manusia membedakan antara kebenaran dan ilusi? Melalui kerangka itu Descartes tidak menyisakan apapun. Dia meninggalkan semua bentuk kepercayaan yang tidak memiliki dasar mutlak. Dia menyamakan dunia nyata dengan mimpi, meragukan bahwa apa yang dirasakan saat ini lebih nyata dibandingkan mimpi semalam. Dia bahkan membayangkan bahwa dirinya sendiri mungkin tidak lebih dari bayangan pikiran dari makhluk yang tidak dikenal. Namun, dalam kegelapan pikiran seperti itu, ketika segala hal telah dia tarik ke jurang keraguan, dia menemukan sesuatu yang tidak bisa disangkal. Meskipun dia meragukan semua hal, tetap ada satu hal yang pasti. Dia sedang meragukan. Dan jika dia meragukan, maka dia berpikir. Dan jika dia berpikir, maka dia ada. Dari situlah lahir pernyataan paling terkenal dalam sejarah filsafat. Cogito, ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Descartes menemukan bahwa berpikir adalah satu-satunya aktivitas yang tidak bisa disangkal. Bahkan jika ada makhluk yang menipu dirinya, tetap harus ada sesuatu yang sedang ditipu. Bahkan jika kenyataan hanyalah ilusi, harus ada yang mengalami ilusi itu. Dengan berpikir, keberadaan diri menjadi tidak mungkin dibatalkan. Inilah fondasi pertama yang Descartes anggap tak tergoyahkan. Dia tidak lagi harus bertanya apakah dirinya nyata. Dia telah menemukan titik awal, bukan dunia luar, bukan tubuh, bukan panca indera, tetapi pikiran. Di dalam pikiran terdapat bukti keberadaan. Segalanya bisa dipertanyakan, kecuali kenyataan bahwa dia sedang berpikir. Namun, apakah berhenti di sana cukup? Tidak. Descartes tahu bahwa meskipun dia telah menemukan satu dasar yang tak bisa diganggu-gugat, masih ada pertanyaan besar yang tersisa. Jika aku bisa yakin bahwa aku berpikir, bagaimana dengan hal-hal lain? Apakah dunia luar ada? Apakah orang lain sungguh nyata? Apakah ada jaminan bahwa pikiran ini sendiri tidak dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat? Setelah menetapkan bahwa pikiran adalah satu-satunya yang tidak dapat disangkal, Descartes mulai membangun kembali, sedikit demi sedikit, dunia yang telah ia bongkar. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa dari satu kepastian belum tentu mengalir kepastian-kepastian lain. Dia perlu landasan kedua, dan untuk itu, dia kembali menoleh ke ide yang telah lama dibicarakan oleh para filsuf sebelum dirinya. Ide tentang Tuhan. Tuhan, dalam pandangan kita melihatnya sebagai sosok yang benar-benar maha sempurna, tanpa celah, sempurna dalam kesempurnaannya. Gagasan itu, menurut Descartes, tidak mungkin berasal dari diri kita sendiri. Dia menyadari bahwa kita manusia penuh kekurangan, penuh keraguan. Maka, dari mana datangnya ide tentang kesempurnaan? Dia menyimpulkan bahwa ide semacam itu tidak bisa muncul begitu saja dari sesuatu yang tidak sempurna. Hanya sesuatu yang benar-benar sempurna yang dapat menjadi asal dari gagasan tersebut. Dengan demikian, Descartes menyimpulkan bahwa Tuhan harus ada. Dia tidak mencoba membuktikan Tuhan dengan kepercayaan turun-temurun atau melalui kitab-kitab. Dia berangkat dari logika murni, bahwa sesuatu yang memiliki kesadaran akan ketidaksempurnaannya tidak mungkin menciptakan gambaran tentang kesempurnaan, kecuali kesempurnaan itu sungguh ada. Ini adalah jenis pemikiran yang tidak bergantung pada keyakinan religius, melainkan pada konsistensi gagasan. Keberadaan Tuhan menjadi penting dalam sistem pikir Descartes, bukan karena alasan ibadah, melainkan karena Tuhan, dalam pemahamannya, adalah jaminan bahwa manusia tidak sedang dikhianati oleh pikirannya sendiri. Jika Tuhan itu benar dan tidak menipu, maka dunia yang kita tangkap lewat rasio dan pemahaman yang tertata memiliki kemungkinan untuk dipercaya. Namun Descartes tidak berhenti pada kepercayaan semata. Dia tetap berhati-hati. Dunia luar, yang sebelumnya telah dia ragukan, kini dia nilai sebagai sesuatu yang mungkin. Bukan pasti, tetapi mungkin. Dia mulai memandang segala sesuatu sebagai dugaan yang belum dibuktikan, tetapi tidak lagi seluruhnya ditolak. Dia menempatkan dunia dalam posisi yang genting, namun terbuka. Bisa saja nyata, bisa saja tidak. Tetapi setidaknya, jika Tuhan tidak menipu, maka ada alasan untuk mempercayai bahwa dunia memiliki konsistensi. Kita bisa memahami bahwa 2 tambah 3 adalah 5, bahwa sebuah benda tidak bisa ada dan tidak ada dalam waktu yang bersamaan, bahwa ruang dan bentuk memiliki sifat-sifat tertentu yang bisa dipahami secara tetap. Dari sinilah Descartes membedakan antara dua hal, dunia sebagai objek dari indera, dunia fenomenal, dan dunia sebagai struktur yang bisa dipikirkan secara rasional, dunia nominal.
Yang pertama masih rawan untuk dikritisi, tapi yang kedua, dunia dalam bentuk rasional, seperti matematika dan logika, dia anggap sebagai wilayah yang bisa dipercaya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang telah dia tetapkan. Pemikiran ini membuka ruang baru. Dunia tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang wajib dipercayai, tetapi sebagai sesuatu yang boleh dianggap mungkin, sejauh dia selaras dengan pemahaman rasional yang tidak bertentangan dengan keberadaan diri yang berpikir. Dari dunia yang tadinya tampak pasti lalu diruntuhkan, kini muncul kembali sebagai sesuatu yang layak untuk dibangun ulang, tetapi dengan urutan dan syarat yang baru. Descartes tidak menerima dunia begitu saja. Dia menempatkannya dalam sebuah susunan yang hanya bisa diterima jika memenuhi syarat kebenaran rasional. Dia mengajukan syarat bahwa segala hal harus mampu diuji melalui daya pikir yang telah kita temukan sebagai fondasi pertama. Setelah menemukan fondasi pertama dalam keberadaan diri sebagai subjek yang berpikir, dan setelah mengajukan kemungkinan bahwa Tuhan ada dan tidak menipu, Descartes mencoba menyeberang dari wilayah batin ke dunia luar. Dia telah meruntuhkan semua kepercayaan terhadap panca indera dan objek-objek yang dilihat sehari-hari. Kini, dia hendak menilai kembali apakah dunia di luar dirinya bisa diyakini sebagai sesuatu yang benar-benar ada. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengenali bahwa segala sesuatu yang tampak di luar diri kita, bau, warna, suara, bentuk, gerak, diterima melalui tubuh. Namun, tubuh bukan fondasi yang pasti. Tubuh bisa keliru, bisa tertipu. Bayangan di kejauhan bisa tampak seperti manusia padahal hanya pohon. Suara bisa terdengar seperti bisikan padahal hanya tiupan angin. Maka, apa yang disebut kenyataan tidak bisa dibangun di atas pengalaman fisik semata. Namun, Descartes menyadari bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bergantung pada panca indera untuk dipahami. Misalnya, kita bisa memahami panjang, lebar, bentuk, jumlah, semua yang berkaitan dengan dunia matematika dan geometri tanpa harus menyentuh atau melihatnya secara langsung. Hal ini membuatnya berpikir bahwa aspek-aspek tertentu dari dunia luar memang bisa dijangkau oleh akal meskipun tidak melalui pengalaman langsung. Dengan cara ini, dia memisahkan antara kualitas-kualitas primer dan sekunder. Kualitas primer, seperti bentuk, jumlah, ukuran, gerak, bisa dianalisis secara rasional dan konsisten. Sementara kualitas sekunder seperti rasa, warna, bau, dan bunyi lebih dekat kepada pengalaman personal yang bisa berubah-ubah. Namun apakah dunia itu sendiri sungguh-sungguh ada di luar pikiran kita? Ataukah semua yang kita alami hanya sekadar bayangan dari pikiran kita sendiri? Dengan ini, dia kembali ke Tuhan. Dia berpendapat, jika Tuhan ada dan tidak menipu, maka sangat kecil kemungkinannya bahwa manusia akan diberi kemampuan untuk mempercayai keberadaan dunia luar, padahal dunia itu tidak pernah ada. Kepercayaan terhadap adanya benda-benda di luar diri bukan muncul karena kebetulan, melainkan karena dorongan alami. Dan dorongan alami, bagi Descartes, tidak mungkin sengaja diarahkan ke arah yang salah oleh suatu kekuatan yang tidak keliru. Maka dia sampai pada kesimpulan bahwa benda-benda eksternal sungguh ada, walaupun tidak selalu seperti yang tampak oleh panca indera. Dunia memang ada, tapi tidak selalu sesuai dengan persepsi manusia. Ada jarak antara kenyataan dan cara manusia menangkap kenyataan itu, dan tugas akal adalah mengurangi jarak tersebut semampu mungkin. Dari sini muncul gagasan tentang hubungan antara aku dan dunia luar, bukan hubungan yang bersifat pasif, di mana dunia begitu saja masuk ke dalam kesadaran, tetapi hubungan yang menuntut keterlibatan pikiran secara aktif. Kita tidak hanya menerima, kita juga menyusun, menafsir, dan membentuk pengertiannya sendiri atas apa yang disebut kenyataan. Jadi kita bukan sekadar pengamat dunia, tetapi juga penyusun makna atasnya. Dunia luar mungkin ada, tetapi maknanya tergantung pada sejauh mana kita mampu memikirkannya, menimbangnya, dan mengujinya. Dengan demikian, Descartes memberi tempat bagi dunia luar, tetapi hanya setelah memastikan bahwa dunia itu tidak melampaui akal. Akal tetap menjadi pengatur utama, bukan panca indera, bukan dorongan perasaan. Kebenaran tidak datang dari luar ke dalam, melainkan dari dalam keluar. Setelah membuka ruang bagi keberadaan dunia luar dan menempatkan akal sebagai pemegang peran utama dalam memaknai kenyataan, Descartes berhadapan dengan pertanyaan yang tak bisa ia hindari. Apa hubungan antara pikiran dan tubuh? Dia telah membuktikan bahwa pikiran, kesadaran, penalaran,
keraguan tidak bisa disangkal. Dia juga telah mengakui bahwa tubuh dan benda-benda di luar dirinya mungkin ada sejauh Tuhan tidak menipu. Namun, dua hal ini tampak berjalan pada jalur yang berbeda. Pikiran tidak membutuhkan ruang, tidak bergantung pada panjang atau lebar. Sementara tubuh berada di ruang, bergerak, berubah, memiliki dimensi. Descartes menyebut pikiran sebagai substansi yang berpikir dan tubuh sebagai substansi yang memiliki keluasan. Dalam pemahaman ini, pikiran tidak memiliki bentuk atau ukuran. Ia tidak terdiri dari bagian-bagian. Sementara tubuh dapat diukur, dibagi, dilihat, disentuh. Maka terjadilah pemisahan yang dikenal sebagai dualisme. Pikiran dan tubuh adalah dua jenis realitas yang berbeda dan tidak bisa direduksi satu sama lain. Pikiran tidak bisa dijelaskan hanya dengan gerak atau unsur material. Demikian pula tubuh tidak bisa dipahami hanya sebagai kehendak atau kesadaran. Masing-masing memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Namun, disinilah muncul persoalan yang lebih dalam. Jika pikiran dan tubuh berbeda, bagaimana keduanya bisa saling mempengaruhi? Mengapa rasa sakit di kaki bisa membuat kesadaran teralih? Mengapa kehendak untuk mengangkat tangan bisa menghasilkan gerakan fisik? Descartes menjawab bahwa terdapat satu titik di otak yang disebutnya sebagai kelenjar pineal, tempat pikiran dan tubuh saling bertemu. Di titik ini, kehendak yang bersifat non-material bisa mempengaruhi gerakan tubuh yang bersifat material. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana sesuatu yang tidak memiliki keluasan bisa menggerakkan sesuatu yang berada dalam ruang. Dia hanya mengakui bahwa dalam pengalaman manusia, kedua dunia ini memang saling bersentuhan. Pandangan ini membuka banyak pertanyaan yang kelak menjadi bahan perdebatan panjang di kalangan filsuf sesudahnya. Namun dalam sistem Descartes, pemisahan antara pikiran dan tubuh menjadi penting. Dia memungkinkan manusia untuk tidak menjadi budak tubuh. Dia memberi ruang bagi kebebasan berpikir yang tidak tunduk pada dorongan jasmani. Manusia, dalam pemahamannya, tidak hanya tersusun dari daging dan tulang, tetapi juga dari sesuatu yang tidak dapat diukur, tetapi tetap ada, kesadaran. Dengan memisahkan tubuh dan pikiran, Descartes juga meletakkan dasar bagi kebebasan. Pikiran tidak sepenuhnya ditentukan oleh gerak tubuh. Maka manusia dapat menolak godaan, dapat melawan rasa takut, dapat berpikir di luar apa yang ditangkap oleh panca indera. Disinilah letak kekuatan kita, bukan pada otot, bukan pada kecepatan reaksi, tetapi pada kemampuan untuk berpikir di luar rangsangan fisik. Meski begitu, pemisahan ini juga menimbulkan kesulitan, sebab jika pikiran dan tubuh sungguh-sungguh berbeda, dan keduanya bekerja dengan cara yang tidak sama, bagaimana mungkin manusia menjadi satu kesatuan? Mengapa kita merasa utuh, bukan terbelah antara bagian berpikir dan bagian bergerak? Descartes tidak menjawab semua pertanyaan ini secara tuntas. Dia lebih tertarik pada penegasan bahwa pikiran dan tubuh tidak bisa disamakan. Bagi Descartes, justru dari perbedaan itulah manusia mendapat kedudukan istimewa dalam alam semesta, karena manusia memiliki dua ranah, ranah akal dan ranah materi. Kita hidup dalam dua dunia sekaligus. Ketika Descartes merumuskan dasar-dasar pemikiran tentang realitas, dia tidak hanya berbicara tentang dunia internal atau eksternal manusia. Dia juga menekankan bagaimana kita bisa tahu sesuatu secara objektif, melalui alat yang paling kuat yang dimiliki manusia, ilmu pengetahuan. Namun, untuk sampai pada kesimpulan yang benar, Descartes menyadari bahwa kita perlu melewati jalan yang penuh keraguan. Semua yang selama ini kita anggap pasti, yang diyakini oleh banyak orang sebagai kebenaran, harus dipertanyakan kembali. Untuk membangun ilmu pengetahuan yang kokoh, dia mulai dengan keraguan total. Keraguan ini bukan berarti menyangkal adanya pengetahuan sama sekali, melainkan bertanya ulang atas segala sesuatu yang dianggap telah diketahui. Descartes menginginkan suatu pengetahuan yang tidak bisa digoyahkan oleh keraguan. Dalam pandangannya, pengetahuan yang tidak dapat diragukan adalah pengetahuan yang pasti, dan pengetahuan yang pasti hanya bisa dicapai melalui metode yang terstruktur dan sistematis. Keraguan yang dimaksudkan oleh Descartes bukan hanya keraguan filosofis yang bersifat teoretis. Dia melibatkan aspek praktis dari pengalaman manusia. Semua pengetahuan yang datang melalui panca indera harus diragukan, karena panca indera tidak selalu dapat diandalkan. Pengalaman langsung bisa menipu. Bahkan, pengamatan yang paling cermat pun dapat terdistorsi oleh faktor-faktor eksternal. Oleh karena itu, Descartes mengajukan pertanyaan mendasar.
Bagaimana kita tahu bahwa dunia yang kita alami bukanlah ilusi? Mengingat kenyataan bisa jadi hanyalah persepsi yang dipengaruhi oleh indera kita, maka kita harus berhati-hati dalam menerima setiap klaim tentang dunia luar. Di balik keraguan ini, Descartes menemukan suatu landasan yang tak tergoyahkan. Cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Pemikiran ini memberi Descartes sebuah titik awal yang tidak bisa diragukan lagi, karena bahkan jika kita meragukan segala sesuatu, keraguan itu sendiri memerlukan adanya pemikiran. Pemikiran adalah bukti yang tidak terbantahkan akan keberadaan diri. Dari sini, dia membangun struktur pengetahuan yang kokoh yang tidak lagi dapat digoyahkan oleh keraguan. Namun, setelah memastikan eksistensinya sebagai pemikir, Descartes menghadapi tantangan baru. Bagaimana menghubungkan pikiran dengan dunia luar melalui metode ilmiah? Dunia luar, meskipun bisa dibuktikan ada, tidak dapat diakses secara langsung oleh pikiran kita. Tetapi, melalui pengamatan yang hati-hati dan eksperimen yang sistematis, kita dapat memperoleh pengetahuan yang lebih jelas tentang realitas. Descartes menekankan pentingnya menggunakan akal sehat dalam pendekatan ilmiah. Dia percaya bahwa alam semesta ini diatur oleh prinsip-prinsip yang bisa dipahami melalui nalar manusia. Dengan berpijak pada prinsip-prinsip matematika dan geometri, manusia dapat membangun ilmu pengetahuan yang tidak hanya mendeskripsikan dunia, tetapi juga mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena alam. Sebagai seorang ilmuwan, Descartes menantang pandangan konvensional pada masa itu dengan mengembangkan pendekatan ilmiah yang lebih objektif dan metodologis. Dia berupaya menggantikan teori-teori lama yang dianggap sudah tidak relevan dengan penemuan-penemuan baru yang dapat diuji dan diverifikasi. Dalam karyanya Discours de la Méthode, dia menguraikan 4 aturan dasar untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Tidak menerima apapun sebagai benar yang tidak jelas, membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memulai dengan yang paling sederhana, dan memeriksa kembali secara keseluruhan. Ilmu pengetahuan bagi Descartes bukan hanya tentang mengumpulkan fakta-fakta. Lebih dari itu, ilmu pengetahuan adalah alat untuk memahami hukum-hukum yang mendasari alam semesta. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan adalah cara untuk meresapi ketertiban alam melalui penyederhanaan dan analisis rasional. Dia berusaha menghubungkan prinsip-prinsip dasar matematika dengan fenomena alam, seperti gerakan dan gaya, sehingga ilmu pengetahuan bisa menjelaskan dunia secara mekanis. Namun, di balik semua pencapaian ini, Descartes tetap mempertahankan bahwa ilmu pengetahuan harus selalu diperiksa dengan keraguan. Setiap klaim ilmiah, betapapun terbukti dan teruji, harus tetap terbuka terhadap kemungkinan koreksi. Inilah alasan mengapa dia menekankan pentingnya keraguan metodologis, untuk menghindari kesalahan dan untuk mendorong pengetahuan menuju tingkat yang lebih tinggi. Pengetahuan yang tidak dapat digoyahkan oleh keraguan adalah pengetahuan yang mendekati kebenaran. Setelah menetapkan bahwa pemikiran adalah bukti yang tak terbantahkan dari keberadaan dirinya, Descartes kini menghadapi pertanyaan besar lainnya. Apakah dunia yang kita amati ini dapat dipercaya sebagai kenyataan yang sebenarnya? Jika segala sesuatu bisa diragukan, jika indera kita sering menipu kita, dan jika kita hanya bisa mengandalkan pikiran untuk mengetahui sesuatu dengan pasti, maka bagaimana kita bisa memastikan bahwa dunia luar itu ada dan tidak hanya merupakan ilusi belaka? Disinilah peran Tuhan dalam pemikiran Descartes menjadi sangat penting. Descartes berpendapat bahwa untuk mengatasi keraguan tentang dunia luar, kita membutuhkan jaminan dari suatu entitas yang tidak dapat menipu, Tuhan. Tuhan, dalam pandangan Descartes, adalah sumber segala kebenaran. Ia adalah entitas yang sempurna, tak terbatas, dan tidak mungkin menipu kita. Tuhan tidak hanya menjamin eksistensi diri kita sebagai pemikir, tetapi juga eksistensi dunia luar yang kita amati. Untuk itu Descartes membangun argumen keberadaan Tuhan yang bergantung pada sifat Tuhan yang sempurna. Salah satu argumen yang diajukan Descartes adalah argumen ontologis, yang berakar dari pemikiran tentang sifat Tuhan. Descartes berpendapat bahwa ide tentang Tuhan sebagai entitas yang sempurna dan tak terbatas sudah ada dalam pikiran kita sejak lahir. Karena kita adalah makhluk terbatas, kita tidak dapat membayangkan sesuatu yang lebih sempurna dari Tuhan, kecuali karena Tuhan yang menanamkan ide tersebut dalam pikiran kita. Dengan kata lain, ide tentang Tuhan yang sempurna tidak mungkin datang dari kita yang terbatas. Oleh karena itu, Tuhan harus ada, karena kita tidak dapat menciptakan ide tentang sesuatu yang lebih sempurna daripada diri kita. Namun, bukti keberadaan Tuhan tidak hanya bertujuan untuk memastikan dunia luar,
tetapi juga untuk memperkuat posisi manusia sebagai makhluk yang bebas dan rasional. Tuhan, dalam pandangan Descartes, adalah sumber kebenaran dan alasan mengapa dunia ini bisa dipahami. Dunia bukanlah entitas yang kacau atau tidak teratur. Dia diatur oleh hukum-hukum yang dapat dipahami oleh pikiran manusia, karena Tuhan yang menciptakan dunia juga memberikan kemampuan kepada manusia untuk memahami dunia tersebut melalui akal. Dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber dari kebenaran, Descartes berupaya melepaskan pikiran manusia dari keraguan yang mengikatnya. Pembebasan pikiran ini berarti bahwa manusia, dengan bantuan Tuhan, bisa mencapai pengetahuan yang pasti dan jelas. Tuhan bukan hanya merupakan penyelamat dalam konteks keberadaan pribadi, tetapi juga merupakan dasar dari pengetahuan yang rasional. Namun, di balik keyakinan ini, ada kesadaran akan keterbatasan manusia. Descartes tidak memandang kita manusia sebagai makhluk yang tak terbatas dalam kapasitas intelektualnya. Sebaliknya, dia mengakui bahwa pikiran kita manusia, meskipun memiliki potensi besar, tetap memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, meskipun Tuhan menjamin kebenaran, kita tetap harus menggunakan akal sehat dan metode ilmiah untuk mencapai pengetahuan yang benar. Pembebasan pikiran bukan berarti pembebasan tanpa batas, tetapi pembebasan yang didasarkan pada pengakuan terhadap keterbatasan manusia dan pengakuan terhadap Tuhan sebagai sumber kebenaran. Penting untuk dicatat bahwa pemikiran Descartes tentang Tuhan tidak berfokus pada keberadaan Tuhan dalam konteks agama semata, tetapi lebih kepada peran Tuhan dalam menjamin ketertiban dan rasionalitas dunia. Tuhan adalah alasan mengapa hukum-hukum alam bekerja secara konsisten dan dapat dipahami oleh pikiran manusia. Tuhan bukan hanya entitas religius, tetapi juga dasar dari ilmu pengetahuan dan pemikiran rasional. Dengan demikian, Descartes memandang Tuhan sebagai kunci untuk membuka pintu kebebasan berpikir. Tanpa jaminan dari Tuhan, pikiran manusia tetap terperangkap dalam keraguan yang tak berujung. Tetapi dengan Tuhan sebagai sumber kebenaran yang tidak bisa disangkal, manusia dapat dengan percaya diri membangun pengetahuan dan memahami dunia secara sistematis. Pemikiran ini mengarah pada pengembangan filsafat yang menempatkan rasio sebagai pusat pengetahuan, dengan Tuhan sebagai fondasi yang menjamin bahwa pengetahuan tersebut bukanlah sekadar ilusi, melainkan kebenaran yang dapat diakses oleh pikiran manusia. Pemikiran Descartes mengubah cara kita memahami dunia dan posisi kita dalam realitas. Melalui keraguan metodologisnya, Descartes tidak hanya merumuskan pendekatan baru dalam filsafat, tetapi juga memberikan sumbangsi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Warisan Descartes tidak hanya terlihat dalam ranah filosofis, tetapi juga dalam cara kita mengeksplorasi dan mengorganisir pengetahuan ilmiah. Salah satu warisan terbesarnya adalah cogito, ergo sum, saya berpikir, maka saya ada. Dengan konsep ini, Descartes mengajarkan bahwa kesadaran diri adalah dasar yang tidak bisa diragukan sebagai bukti eksistensi. Pemikiran ini menjadi landasan utama dalam filsafat eksistensial, mempengaruhi tokoh-tokoh seperti Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger. Bagi mereka, pencarian makna hidup dimulai dengan kesadaran diri yang mendalam, kesadaran yang, meskipun sering terjebak dalam keraguan, tetap menjadi sumber utama untuk memulai refleksi filosofis. Selain itu, Descartes juga membangun fondasi untuk filsafat modern dengan memisahkan antara dunia pikiran dan dunia materi. Pembagian ini mengarah pada dualisme Cartesian, pandangan yang memisahkan pikiran res cogitans dan materi res extensa. Dualisme ini telah mempengaruhi cara kita memahami tubuh manusia, kesadaran, dan hubungan antara keduanya. Dalam ilmu saraf dan psikologi, meskipun banyak yang menolak pandangan dualistik, gagasan ini masih mempengaruhi cara kita memandang pikiran sebagai entitas yang terpisah dari tubuh. Pemisahan antara dunia pikiran dan dunia materi juga memainkan peran penting dalam perkembangan sains modern. Descartes mengusulkan bahwa kita dapat memahami alam semesta dengan mengaplikasikan metode ilmiah yang objektif tanpa terpengaruh oleh pandangan dunia religius atau metafisis. Dia memperkenalkan gagasan bahwa dunia ini adalah mesin yang beroperasi sesuai dengan hukum-hukum yang dapat diungkapkan melalui akal budi dan matematika. Dengan demikian, dia memberikan dorongan besar bagi perkembangan ilmuwan seperti Isaac Newton yang melihat alam semesta sebagai sebuah mekanisme yang dapat dipahami melalui prinsip-prinsip fisika dan matematika. Warisan ilmiah Descartes juga dapat dilihat dalam metodologi ilmiah yang sistematis. Descartes memperkenalkan cara berpikir yang berbasis pada prinsip-prinsip rasional dan eksperimental.
Dia mengajarkan bahwa untuk mengetahui sesuatu dengan pasti, kita harus mendekatinya dengan keraguan dan analisis yang cermat. Ini mengarah pada pengembangan metode ilmiah yang didasarkan pada observasi, eksperimen, dan verifikasi, prinsip yang masih digunakan hingga saat ini. Selain itu, Descartes memiliki peran kunci dalam mengembangkan matematika, khususnya geometri analitik. Dengan menggabungkan aljabar dan geometri, dia menciptakan sistem koordinat yang memungkinkan kita untuk menggambarkan bentuk-bentuk geometris menggunakan angka dan persamaan. Kontribusinya ini membuka jalan bagi perkembangan kalkulus oleh Newton dan Leibniz, yang pada gilirannya memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan fisika dan astronomi. Namun, meskipun pemikiran Descartes sangat penting, warisannya juga tidak lepas dari kritik. Banyak filsuf, terutama dari aliran empirisme seperti John Locke, George Berkeley, dan David Hume, mengkritik pandangan Descartes tentang pengetahuan dan realitas. Mereka menolak pandangan Descartes yang mengandalkan rasio sebagai satu-satunya alat untuk memperoleh pengetahuan, karena menurut mereka, pengalaman dan indera juga memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk pengetahuan. Kritik terhadap dualisme Cartesian juga muncul dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam bidang psikologi dan neuroscience, yang cenderung melihat pikiran sebagai sesuatu yang bergantung pada aktivitas fisik di otak. Namun demikian, meskipun banyak kritik yang muncul, Descartes tetap dianggap sebagai tokoh penting yang membantu membentuk dasar-dasar filsafat dan sains modern. Pemikirannya tentang keraguan metodologis, dualisme, dan penekanan pada rasio sebagai alat utama untuk memperoleh pengetahuan tetap menjadi pilar yang kokoh dalam sejarah pemikiran Barat. Konsep-konsep ini tidak hanya membentuk pola pikir ilmiah, tetapi juga memengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri, hubungan kita dengan dunia luar, dan metode yang kita gunakan untuk memahami kenyataan. Warisan Descartes juga tampak dalam perkembangan pemikiran modern, khususnya dalam pendekatan yang lebih rasional dan objektif terhadap dunia. Dia mengajarkan bahwa untuk mencapai pengetahuan yang pasti, kita harus mempertanyakan segala sesuatu yang kita anggap benar, bahkan jika itu adalah hal yang telah diterima secara luas. Ini membuka jalan bagi filsafat yang lebih skeptis dan lebih cenderung mengutamakan bukti dan pembuktian dalam setiap klaim pengetahuan. Filsafat ilmu yang berkembang di era modern, terutama yang menekankan metode ilmiah sebagai cara utama untuk mencapai pengetahuan, tidak lepas dari pengaruh Descartes. Namun, meskipun pengaruhnya sangat besar, Descartes tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya pencipta dari filsafat atau sains modern. Pemikirannya berada dalam tradisi panjang pemikiran filsafat dan sains yang mencakup berbagai tokoh sebelumnya dan sesudahnya. Dengan demikian, warisan Descartes adalah bagian dari jaringan pemikiran yang berkembang seiring waktu, sebuah jaringan yang terus berinteraksi dengan ide-ide lain dan terus membentuk cara kita memandang dunia. Pemikiran Descartes membawa kita ke sebuah wilayah yang tak hanya berbicara soal pengetahuan, tetapi juga membuka percakapan tentang apa artinya menjadi manusia. Ia tidak menawarkan jawaban final, melainkan memperlihatkan pentingnya bertanya. Bertanya dengan kesungguhan, dengan konsistensi, dan dengan kesadaran bahwa apa yang tampak nyata belum tentu dapat dipercaya. Melalui keraguan, Descartes menunjukkan bahwa landasan dari segala sesuatu bukanlah dunia di luar sana, melainkan kesadaran akan keberadaan diri sendiri. Dari titik itu, ia mulai membangun pemahaman tentang eksistensi, tentang kaitan antara pikiran dan tubuh, serta tentang bagaimana manusia dapat membedakan apa yang layak dianggap benar. Hari ini, di tengah dunia yang lebih sering menghargai kecepatan daripada kedalaman, dan lebih memilih kepastian instan daripada pencarian yang sungguh-sungguh, pemikiran Descartes tetap terasa penting. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, dari mana sebenarnya keyakinan kita berasal? Apakah yang kita anggap nyata tetap kokoh setelah semua asumsi kita pertanyakan? Descartes bukan sekadar sosok dalam sejarah filsafat, melainkan penunjuk jalan bagi siapa saja yang ingin memahami dirinya dan dunia tanpa tergesa-gesa menerima segala sesuatu begitu saja. Warisan terpentingnya mungkin terletak bukan pada jawaban yang ia rumuskan, melainkan pada tekad untuk mulai dari awal dan mengajak kita melakukan hal serupa. Dengan itu, pertanyaan-pertanyaan yang pernah Descartes ajukan tidak berakhir bersama dirinya. Kini, pertanyaan itu menjadi bagian dari perjalanan kita. Be patient toward all that is unsolved in your heart and try to love the questions themselves.
like locked rooms and like books that are now written in a very foreign tongue. Rainer Maria Rilke. Terima kasih.